وصحبه أحب لقاء الله لما أحبه سعيد شهيد وظافيه نحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedikit sebagai pemahaman riwayat, cerita, hikayat, asal usul kejadian yang berhubungan dengan qasidah tadi. Saya sangat senang sekali malam ini banyak murid-murid Maulana al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Baqi yang hadir, yang dulu sempat mengecap ilmu dari beliau, 1-2 hadis, 1-2 pemahaman. Jadi kalau saya cerita ada yang nangkep. Sebab semua yang saya ceritakan ini memang asli terjadi, tidak ada dusta di dalam riwayat, tidak ada tambahan, apa adanya kalau saya yang cerita, insya Allah. Dulu itu saya masih mengajar di Darul Hadis, ada taklim tambahan pagi itu. Pada wirid subuh di kelas, saya ngajar ini tanpa izin beliau. Jadi sebelum, coba yang itu. Jadi sebelum beliau memberi izin, saya salah memang gak izin dulu saya baca ini sama anak-anak itu ada tadi saya lihat satu hadrat Abdul Wahab itu dulu ikut di kelas itu saya baca itu. Tengah-tengah saya baca, tahu-tahu Muallim Syukri masuk. Mudah-mudahan beliau diberi sehat ya, sudah di rumah sakit, masih sakit ya. Masuk, mukanya kok beda saya lihat ya, merah gitu, kayak nahan nangis. Terus dia bilang, antum sama Ustadzul Imam suruh berhenti dulu baca. Sebab yang mulia di kamar, Ustadzul Imam Habib Abdullah di kamar dengar qasidah itu nangis nggak bisa berhenti gitu. Terkenang ayahnya, terkenang gurunya, terkenang Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir nggak bisa berhenti terus. Kita berhenti. Beberapa minggu mungkin ya. Setelah itu baru dipanggil lagi. Al-an alim. Udah bisa menguasai perasaan. Ini belum kayak sekarang ini qasidah ini. Zaman dulu jarang dibaca masih. Wala fakhr. Saya yang mengumpulkan dulu nih. 2 bait hilang, tanya ke sana. Sampai alhamdulillah ditasih oleh beliau, jadi lengkap sekalian asbab terjadinya. Ini pelajarannya banyak di bait-baitnya ini, Masya Allah. Seperti ini ya saya bacakan. Bakat ainu qalbi hasratan li firaqihi waqad syaqqa jismal mustahami wa qalbahu. Kita di dalam hidup itu mengenal cinta. Saya, Anda, kenal kita cinta. Cinta kepada ibu seperti apa? Oh begini rasanya, lama gak ketemu kangen. Jenisnya seperti ini. Tolong buat dibenerin dikit WhatsApp-nya ya. Nging-nging terus kayak hilang-hilang dari tadi. Cinta kepada anak, rada beda itu jenisnya itu. Seperti ini. Kemudian cinta kepada istri, cinta kepada kekasih, seperti ini jenisnya. Beda-beda.
Tapi tidak akan bisa orang memahami cinta kepada guru. Ini thariqah ini. Beda itu. Beda itu. Aneh sekali rasanya itu. Lebih itu. Lebih dari cinta kepada ibu, kepada ayah, kepada istri. Dan yang diberi Allah nggak semua. Jarang orang dibeli. Ini Habib Muhammad Muhdhar yang ngarang qasidah ini ahli urusan begini. Makanya beliau bilang bakat ainu qalbi hasratan li firaqihi wa qad syaqqa jismal mustahami wa qalbahu. Jadi kalau murid itu sampai mendapat wilayah, ini jangan ya Hanu kita ngaku cinta seperti itu, nggak ada, jauh itu. Jauh, beda rasanya itu. Itu kata Habib Muhammad Muhdhar itu rasanya kalau kangen kepada guru nggak ketemu itu seperti badan dibelah itu. Badan dibelah dari kepala terus sampai ke bawah jadi dua, itu seperti itu sakitnya kalau sedang ada syauq merindukan gurunya yang telah berpulang ke rahmatillah. Dan ini yang dialami orang-orang itu, dialami Maulana Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih, karena sampai beliau nggak kuat kalau ini dibaca. Yang dialami oleh Habib Al-Imam Al-Qutub Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar dan lain-lain. Kita ini penonton saja, penonton, pengagum dan mustamid, mencari berkah. Makanya di sini dikatakan ainu qalbi, bukan mata lagi yang menangis tapi hati. Tangisan mata ini, aduh ini mah ya lumayan, lihat sinetron aja kita sudah bisa nangis, lihat film bisa nangis. Tapi yang mahal itu bakat ainu qalbi. Para aulia itu tahu rasanya tangisan hati. Tangisan hati itu boleh diterjemahkan menjadi tangisan mata, tapi yang lebih tinggi makamnya lagi tangisan hati yang mata nggak ikut nangis. Itu yang paling tinggi itu. Saya alhamdulillah sempat ketemu 1-2 murid Maulana Imam Al-Habib Abdullah bin Faqih yang sampai ke makam itu. Jadi cerita sendiri, rahimahumullah, sudah meninggal semua sekarang. 1-2 orang yang sampai ke makam itu. Jadi kalau dengar suara yang mulia itu nangis sudah hatinya. Matanya sih enggak. Ini nangis. Mungkin kalau Anda baca di cerita-cerita wali-wali itu ada ba'dul muridin yang hadir majelis gurunya tahu-tahu pek pingsan. Padahal matanya biasa-biasa saja. Itu yang ahli begini-begini itu. Dan itu sangat langka sekali, langka. Kalau ini dibacakan, kita jadi tahu, oh ada orang-orang seperti itu memang pernah ada di alam dunia. Qad syagga jismal mustahami wa qalbahu. Sampai tadi ada yang nasihat yang bagus lagi itu buat kita. Ini kalau ini mah buat kita. Mana tadi mata ahduha bil ilmi in syi'ta katbahu. Fian ada. Fian farana. Yang ada kalimat mata ahduha bil ilmi in syi'ta katbahu. Nah ini katbahu yang betul, tak bukan. Aqama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan wa anfaqa fi ta'limihi ilma kasbahu. Bukan ada yang katbahu. Mata ahduha bil ilmi in syi'ta katabahu. Temu ya. Itu mengingatkan saya. Nah ini. Salir rab'a wad dar allati khaffa ahluha mata ahduha bil ilmi in syi'ta katabahu. Ini sindiran buat kita ini. Ini betul-betul dipraktekkan oleh Maulana Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Beliau tidak bisa melihat maulid nggak bawa pulpen sama kertas, nggak bisa, harus itu. Ya pertama harus bawa buku. Nah, sebab Saudul Imam itu muhaddits mulham. Jadi nanti datang hadis, muridnya catat. Itu nggak ada urusan mau di mobil, lagi berdiri nunggu beliau keluar, lagi di kelas, harus selalu siap kita. Itu beliau ngomong catat. Ini ada sendiri tadi. Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang berasal dari hati-hati yang ingat kepada Allah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang membuat hayatul qulub, yang membuat hati kita hidup?
Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang mengingatkan engkau kepada wali-wali Allah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang membuat engkau cinta kepada Rasulullah? Kapan lagi engkau akan mencatat ilmu-ilmu yang menjadikan engkau muhibbullah, muhibb Rasulullah, muhibb awliya Allah, muhibb kalam Allah, muhibb ulum Allah? Kapan lagi engkau akan catat? Kapan lagi engkau akan ingat? Kapan lagi engkau akan masukkan ke dalam hati kalau bukan saat-saat di majlis-majlis pengingat wali-wali Allah? Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih telah pergi, tidak akan kembali ke alam dunia. Maulana Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilfaqih telah pergi. Di sini adalah Habib Al-Imam Al-Qutb Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf Sahibul Maqam juga sudah pergi. Wali-wali Allah pergi. Saya dulu kalau umrah ada Syed Muhammad Maliki, ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Sekarang kalau umrah saya hanya bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke Makkah. Tidak ketemu lagi wali-wali Allah. Mata ini rindu melihat awliya Allah, melihat muka-muka yang kalau kita lihat mukanya hati langsung bersih. Lihat muka-muka wali itu, lihat muka Ustaz Imam. Kita melihat saja sudah ingin taubat, ingin belajar, ingin tahajud. Belum mendengar suaranya, baru melihat muka Maulana Imam Habib Abdullah Bilfaqih, sudah tidak mau berbuat dosa lagi. Hati itu berteriak kalau melihat muka beliau. Dan ini bukan hanya saya yang mengalami, tanya ini Ustaz Saiful, siapa itu, Bandung, mana itu, Sulaiman, siapa lagi itu, alumni tanya, baru melihat mukanya, hati itu sudah ingin taubat, ingin jadi orang baik, ingin menjadi orang saleh. Sudah teriak-teriak hati, ya Allah, mudah-mudahan dapat berkah, mudah-mudahan saya nanti anak saya jadi orang saleh. Itu gerakan-gerakan hati. Ini yang tidak bisa dicari lagi, tidak bisa dicari lagi. Tapi beliau-beliau masih meninggalkan satu hal yang bisa kita lakukan adalah memanggil arwah beliau, bertawassul, membaca Fatihah, mengenang, mengingat ilmu-ilmunya, menyebut namanya. Ada janji-janji beliau. Di antaranya beliau katakan, meskipun saya sudah meninggal, kapan saja murid saya bertawassul, saya akan hadir. Itu beliau ucapkan ke beberapa orang-orang khusus beliau. Sampaikan kepada murid-murid, di antaranya almarhum, ada orang saleh, Pak Marsudi namanya. Itu dipesan sama Ustaz Imam. Kata beliau, ini murid-murid kurang i'tiqad. Padahal kalau saya dibacakan Fatihah satu kali, saya pasti akan hadir. Katanya. Hanya itu yang masih tersisa. Mudah-mudahan malam ini hati kita betul-betul mahabbah kepada wali-wali Allah, betul-betul mahabbah kepada Habib Muhammad bin Abdurrahman, mahabbah kepada Habib Yusuf bin Ahmad, mahabbah kepada Maulana Syarif Hidayatullah, mahabbah kepada Ustaz Imam, mahabbah kepada Imam Al-Habr, mahabbah kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kepada Jami'ul Awliya. Apa amal saya, apa amal anda? Kalau di mizan dengan mizanus syara' semuanya batal, tidak ada ikhlasnya sama sekali. Kita sholat riya, sedekah riya, ceramah riya, ngajar riya, tahajud riya, tidak ada ikhlas, nol. Tidak ada amal yang baik sama sekali. Yang tersisa hanya mahabbah kepada wali-wali Allah. Kata Ustaz Imam dulu, selain salawat ala Nabi, kata beliau, amal yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah berkhidmah kepada guru-guru yang arif billah. Berkhidmah kepada wali-wali itu sama dengan salawat, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menghormati wali-wali itu. Aja itu yang masih ada yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan hati kita jadikan hati-hati baik, hati-hati baik, hati-hati saleh, hati-hati yang mahabbah kepada Ustaz Imam, mahabbah kepada Imam Al-Habr, mahabbah kepada awliya Allah, mahabbah kepada Habib Muhammad bin Abdurrahman. Kalau kita mati bisa kumpul dengan beliau, bisa kumpul dengan Ustaz Imam, bisa mendengar lagi suara beliau di alam barzah, di alam langgeng, di alam surga, fi jannatil firdaus. Mudah-mudahan keluarga kita bisa kumpul dengan beliau, anak cucu kita bisa kumpul dengan al-imamain, anak cucu kita bisa diterima oleh beliau, kemudian kita dituntun oleh guru-guru kita menuju untuk bersalaman dengan Rasulullah, bisa dituntun bertemu Rasulullah, dituntun Ustaz Imam, dituntun oleh Imam Al-Habr, dikenalkan oleh beliau. Beliau akan berkata, ya fulan, safah jaddak Muhammad,
Ini kakek ibu kata ya Rasul, sabar. Itu yang kita inginkan, yang kita khayalkan, yang kita bayangkan, yang kita dambakan ketika kita nanti mati. Di alam dunia tidak akan lama. Bentar lagi kita semua akan meninggal. Terutama yang sudah tua-tua. Mau, tidak mau, kita pasti masuk ke alam barzah. Ke alam yang kita belum kenal. Ke alam yang kita belum pernah kita datangi. Tapi kita tahu di sana ada Ustadzul Imam. Di sana ada Imamul Hadr. Di sana ada Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di sana ada Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Di sana Habib Muhammad bin Abdurrahman. Di sana ada Habib Mukhbar, Habib Abdurrahman. Ada wali-wali di sana. Orang-orang baik yang telah mendahului kita. Orang-orang suci yang dulunya hatinya bersih. Ahlul ikhlas, ahlus safa. Mereka yang kita harapkan akan menuntun kita kepada hadratul Rasul. Akan mendatangkan perasaan abad, mendatangkan perasaan unus, mendatangkan perasaan tenang, sehingga kita berani menghadapi ahwalu yaumil qiyamah, yang dikatakan bahwa hari kiamat ada alfu haul, ada 1000 perkara yang menakutkan. Kita akan masuk qiyamah bihim dengan wali-wali Allah, memohon syafaatuhum. Kita akan dibawa insyaallah, 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 dibawa ke hadrat Rasulullah melalui guru-guru kita, sehingga Nabi mau menerima kita. Sebab kalau Nabi tanpa guru-guru melihat kita pasti hitam, saudara. Nabi Muhammad melihat muka anda hitam, bau dosa, bau najis, bau riya, bau ujub, bau kibir, bau makanan yang tidak halal, sehingga Nabi tidak akan mengenali ini umatku. Nggak ada tandanya, nggak ada tandanya, nggak ada tandanya. Sebab kita ahli dzunub. Tapi ada guru-guru yang akan membersihkan kita, yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita kepada hadrat Rasulullah, kepada hadrat Rasulullah, kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفج